Bolehkah kapal selam asing masuk ke perairan Indonesia? Kalau boleh, perlu izin nggak? Kalau boleh dan nggak perlu izin, bahaya banget dong. Saya ingatkan lagi bahwa dulu laut di antara pulau-pulau kita itu bukan milik kita. Jadi berdasarkan hukum yang berlaku saat itu, maka laut teritorial yang dimiliki sebuah negara itu hanya 3 mil laut saja. Itu pun diukurnya dari garis pantai masing-masing pulau. Jadi ada banyak laut bebas di antara pulau-pulau yang kita miliki waktu itu. Dan itu berlaku seluruh dunia, tidak hanya untuk Indonesia. Lalu kita kan kreatif, lalu kita berjuang, kita klaim sepihak dengan deklarasi Juanda tahun 57, lalu kita perjuangkan di meja perundingan, akhirnya dunia mengakui dan itu masuk dalam UNCLOS. Jadi sejak saat itu, maka laut di antara pulau-pulau kita jadi milik kita. Dulu laut kita nggak seluas sekarang. Jadi laut kita jadi luas seperti sekarang ini karena memang hukumnya mengizinkan kita seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang misalnya UNCLOS itu menyebabkan kita rugi, UNCLOS justru menyebabkan kita untung. Karena apa? Laut kita jadi sangat luas, seluas sekarang ini. Di video yang lalu sudah kita pelajari bahwa di laut di luar garis pangkal kita, yaitu di laut teritorial, di zona tambahan dan ZEE, itu kapal asing boleh lewat, boleh masuk, boleh melintas tanpa izin. Jadi clear ya, itu diatur dan hukum dan kita taat pada hukum itu. Ya tentu saja kapal-kapal itu hanya boleh lewat dengan aturan tertentu. Dia nggak boleh ngambil ikan misalnya, dia nggak boleh tiba-tiba di sana berhenti santai-santai atau apalagi misalnya mengeksploitasi sumber daya lain, dia tidak boleh tentunya. Bagaimana dengan kapal selam? Kapal selam ketika mereka melewati ZEE kita, mereka juga boleh dan bebas. Mereka menganut kaidah kebebasan berlayar atau freedom of navigation. Freedom of navigation ini artinya mereka bebas berlayar dengan normal mode atau mode normal. Mode normal itu artinya karena mereka kapal selam, ya mereka lewat dengan cara menyelam, tidak harus muncul ke permukaan. Tapi begitu mereka memasuki laut teritorial kita, maka mereka tidak bisa lagi menggunakan mode normal atau normal mode. Mereka harus muncul ke permukaan, menyebarkan bendera, baru boleh lewat. Bagaimana kalau kapal selam itu masuk ke perairan kepulauan kita, yaitu laut di antara pulau-pulau milik Indonesia? Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Dan dari dulu pun, kapal-kapal asing termasuk kapal selam bebas melintas di situ. Nah, disinilah kemudian letak komprominya. Indonesia diberikan hak untuk menguasai atau hak atas kedaulatan terhadap laut itu, tetapi kapal yang memang dari dulu melintas di situ tetap harus dibiarkan untuk lewat. Itu bentuk komprominya. Kita diberikan kedaulatan, termasuk juga memanfaatkan sumber daya yang ada di situ, semuanya milik kita, orang lain tidak boleh ambil. Tapi tidak fair kalau kemudian kapal yang memang biasa lewat situ tiba-tiba tidak boleh lewat. Dan saya pikir ini hal yang wajar. Dalam negosiasi kan seperti itu kan. Kita menginginkan sesuatu, semua orang juga menginginkan sesuatu, lalu kita berkompromi, kita cari titik tengah yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Atau tidak merugikan salah satu pihak tertentu, paling tidak. Jadi intinya kapal asing termasuk kapal selam itu boleh melewati perairan kepulauan kita, asalkan mereka taat pada aturan. Misalnya mereka harus bergerak dengan cepat, tidak boleh berhenti. Itu beberapa contoh ya. Nah, untuk kepentingan kita, untuk keamanan dan segala macam, kita boleh menentukan jalur di mana mereka harus melintas di dalam perairan kepulauan kita. Itulah yang kemudian kita kenal sebagai alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI atau Archipelagic Sea Lane sebenarnya namanya. Nah, artinya kita bisa menentukan jalur di mana kapal asing itu boleh melintas di dalam perairan kepulauan kita. Perlu diingat juga bahwa yang namanya ALKI atau alur laut kepulauan Indonesia itu adalah jalur yang menghubungkan laut lepas atau ZEE, lalu masuk ke dalam perairan kepulauan Indonesia, lalu keluar lagi di ZEE atau laut lepas atau laut bebas. Artinya sebuah kapal akan dikatakan melewati jalur ALKI jika dia datang dari luar, dari ZEE, lalu masuk dan tidak kemana-mana, langsung tembus ke ZEE di sudut lainnya atau di sisi lainnya. Kalau mereka misalnya masuk ke perairan Indonesia, lalu mampir ke sebuah tempat misalnya pelabuhan dan segala macam, lalu pergi ke tempat lain, lalu ke tempat lain lagi, lalu balik, itu mereka tidak namanya menggunakan jalur ALKI. Jadi aturan yang berlaku kepada mereka akan berbeda lagi. Yang menarik untuk diperhatikan adalah ketika kapal selam melewati jalur ALKI atau lewat di perairan kepulauan kita, mereka diperbolehkan untuk menggunakan mode normal. Artinya kalau kapal selam berarti mereka tidak perlu muncul ke permukaan,
lalu masang bendera kemudian lewat. Tidak perlu seperti itu. Mereka bisa silent aja, langsung lewat begitu saja. Bagaimana dengan kapal induk? Boleh lewat nggak? Boleh. Kapal induk yang membawa pesawat tempur boleh lewat nggak? Boleh. Memang aturannya seperti itu. Berarti bahaya dong. Well, kalau kita melihatnya seperti itu bisa jadi bahaya, tapi bisa jadi tidak juga. Tapi yang pasti, sebagai negara besar, konsekuensinya memang adalah kita harus memiliki angkatan laut yang kuat dengan alat utama sistem senjata atau alutsista yang memadai, agar kita benar-benar bisa memegang kendali terhadap laut kita yang luas sekali. Kalau kapal selam boleh lewat misalnya, kita harus punya kemampuan untuk mendeteksi dong, mereka lewat atau tidak. Kalau kapal-kapal asing boleh lewat dengan kemauannya sendiri, ngikutin jalur yang sudah ditentukan, itu artinya kita juga punya kemampuan untuk mengontrol, memastikan bahwa mereka benar-benar taat kepada aturan yang kita tetapkan, taat kepada aturan UNCLOS yang sudah ditetapkan. Itu semua perlu kemampuan, itu semua perlu fasilitas. Bayangkan kalau laut kita yang sangat luas ini kita memiliki alutsista yang terbatas, atau personil yang terbatas, atau kapal yang terbatas. Kita bisa bayangkan bagaimana jadinya kan. Berarti repot banget dong ya. Ya memang repot, negara besar seperti Indonesia mau tidak mau harus repot. Makanya kita perlu berusaha dan berjuang dengan baik gitu. Yang jelas menurut hukum hari ini, mereka boleh lewat di perairan kita dengan bebas. Itu menurut hukum hari ini, dan hukum itu juga kita ikut menentukannya, kita ikut membuatnya. Bagaimana kalau aturan itu kemudian membahayakan kita? Ya itu tadi. Berarti agar kita tidak bahaya, berarti fasilitas kita harus bagus banget. Alutsista kita bagus, tentara kita harus kuat, angkatan laut kita harus keren. Bagaimana kalau aturan itu misalnya merugikan kita? Apakah kita bisa mengubah aturan itu? Bisa. Tapi kita tahu semua bahwa aturan itu disepakati dunia. Kalau kita mau mengubahnya, berarti kita harus meyakinkan dunia agar itu bisa diubah. Kita harus usulkan sebuah perundingan, kita harus lobby negara-negara agar mereka mau berunding, dan kita kemudian harus meyakinkan diplomat terbaik dunia untuk mengakui gagasan kita. Itu perlu proses yang tidak sebentar dan rumit pastinya. Tapi jangan salah, kita pernah berhasil melakukan itu. Ingat ketika UNCLOS dulu dirundingkan, bagaimana kita berjuang selama 9 tahun dan kita berhasil kok memasukkan prinsip-prinsip kita. Kita udah buktikan kita bisa. Tapi apakah sekarang kita mau melakukan seperti itu? Bisa iya, bisa tidak. Kita lihat untung ruginya. Apakah dengan melakukan perubahan itu kita akan lebih banyak untungnya atau ada kemungkinan ruginya? Atau bagaimana kalau kita pakai gaya preman saja? Kita labrak saja aturan itu. Apakah kita siap dengan konsekuensinya? Dan apakah kita memang bangsa seperti itu? Nah, sekarang pun ada ayam. Saya keluarin dulu ayamnya supaya mereka nggak ribut ya. Ada kucing, ada ayam, ada burung, pokoknya rame lah di sini. Sampai mana tadi ya?